Salam Indonesia. Pemirsa, kembali kami menjumpai Anda dalam program khusus wawancara eksklusif dan saat ini sudah hadir di studio Bali TV Wakil Gubernur Bali, Bapak Ketut Sudikerto. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pak Wagub Sapunapi Gatre. Becek-becek. Ini cerah ceria Pak dengan nuansa kuning dan hitam. Nuansa kuning dan hitam. Iya Pak. Warna kebesaran saya. Warna kebesaran. Ya, selem-selem manis. Selem-selem manis. Nggih. Sukses banget iki waktunya Pak Wagub. Jadi hari ini pemirsa kita akan berbincang-bincang lebih dekat dengan Pak Wagub kurang lebih selama 30 menit. Dan kalau boleh diceritakan sedikit Pak Wagub, program strategis 2017 ini seperti apa Pak? Ya, program strategis 2017 yang tertuang dalam program Bali Mandara yang merupakan visi misi dan dari program Bali Mandara itu yang dibangun oleh Pak Made Mangkupastika dan saya sebagai pasangannya, itu prioritas utama kita terletak pada dunia pendidikan, karena budgeting anggaran dunia pendidikan sekarang ini melebihi dari standar aturan perundang-undangan 20%. Kita sudah melebihi dari 20%, bahkan mencapai 29% ya. Hampir 30% Hampir ya Pak? 30%. Artinya di semua lini, bukan hanya semata-mata di dinas pendidikan, di dinas-dinas yang lain juga ada pelatihan-pelatihan. Itu merupakan komponen dari pendidikan yang harus dikemas, dianggarkan untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Kenapa dunia pendidikan lebih banyak anggarannya sekarang? Karena sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya sekarang ini menjadi tanggung jawab sekolah menengah dan menengah atas dan kejuruan itu menjadi tanggung jawab kita yang harus kita biayai, yang harus kita siapkan budgetingnya sehingga betul-betul dalam rangka kita untuk mewujudkan kualitas dunia pendidikan kita yang bermutu dan berkualitas ke depan ini bisa kita wujudkan, bisa kita tindak lanjutin. Karena pada hakikatnya masyarakat Bali membutuhkan ya pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu. Ya, untuk mewujudkan itu kan harus ada biaya. Ya, untuk mewujudkan daripada pelaksanaan pendidikan yang berkualitas itu, karena kita harus melakukan pembangunannya, ya harus melakukan pembangunan infrastrukturnya, kita harus melakukan pembangunan sarana prasarananya atau dikenal dengan sarpras, ya kita juga harus mewujudkan pembangunan sumber daya manusianya. Ya kalau kita tidak lakukan itu, niscaya dunia pendidikan kita tidak akan menjadi berkualitas, tidak akan bermutu. Oleh karena itu kita harus kemas dengan anggaran yang mencukupi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan kita itu. Nah sekarang di 2017 ini ya kita sudah membangun SMA Bali Mandara di 2016 dan SMK Bali Mandara. Ke depan kita ingin SMA Bali Mandara maupun SMK Bali Mandara itu dibangun di 9 kabupaten kota. Jadi tersebar ya, lagi Pak ya? Sehingga terjadi pendidikan yang murah dan juga pendidikan yang gratis. Karena SMA masih banyak orang yang masyarakat Bali yang membutuhkan dunia pendidikan yang gratis di Bali ini dari 9 kabupaten kota yang ada. Ya, seperti misalnya Buleleng, Karangasem, kemudian juga Bangli, Klungkung, Jembrana, termasuk juga Tabanan, Badung dan Denpasar juga, serta Gianyar, Bangli pun kita akan bangunkan itu nanti. Dengan cara apa? Bisa dengan membangunkan secara langsung SMA Bali Mandara atau bisa dengan meningkatkan sekolah-sekolah SMA maupun SMK yang sudah ada di menjadi sekolah yang berkualitas plus seperti Bali Mandara itu. Nah itu yang kita mau kemas di 2018 nanti dan di 2017 ini untuk kita tingkatkan kualitas itu. Cukupkah dengan itu? Jawabannya tidak. Para pendidik pun dan anak didik pun harus kita kemas juga. Nah, cara pengemasannya gimana? Ya kalau pendidik itu kita harus tingkatkan kualitasnya dia melalui peningkatan wawasan ilmu pengetahuannya dia melalui sekolah-sekolah, melalui pelatihan-pelatihan yang jenjangnya hanya D3 sekarang harus dinaikkan menjadi menjadi sarjana, yang jenjangnya sarjana harus dinaikkan menjadi S2, begitu dan seterusnya sampai pada tahapan profesor sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan kita. Demikian juga anak didik kita
Anak didik kita itu kan tidak bisa dilepaskan memiliki peran juga. Ya, kalau anak didik tidak ada kemampuan untuk membiayai sekolahnya juga tidak akan bisa. Maka kita ada program beasiswa berprestasi, beasiswa kurang mampu, dan juga ada beasiswa langkah jurusan. Sehingga semua bisa terbantu terhadap para pendidik kita ini maupun anak didik kita. Cukupkah dengan itu? Jawabannya tidak. Guru butuh kehidupan. Agar guru bisa melaksanakan kewajiban dengan setulus-tulusnya, dengan sepenuh-penuhnya, maka dia harus kita perhatikan kesejahteraannya. Ya, jangan sampai ada guru yang dalam kehidupannya itu tidak sejahtera. Ya, jadi tidak bisa fokus mengajar ya, Pak? Nah, dia tidak akan fokus mengajar. Maka penting artinya kita melakukan upaya mewujudkan kesejahteraan para pendidik kita. Nah, kalau dia sudah sejahtera, dia tidak akan nyambi bekerja. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan insentifnya dia. Sejak sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali, ya, kesejahteraan para guru kita yang ada di seluruh Bali, seluruh kabupaten kota, itu kita tingkatkan insentifnya dia. Biasanya kemarin di kabupaten kota dia dapat 1,2. Di Badung itu paling gede, di Badung 1,2. Nah, di Buleleng kecil dia 600. Kemudian di timur juga lebih kecil. Nah, sekarang dengan dia masuk ke Bali, kita tingkatkan kesejahteraannya biar sama dengan yang di kota. Dia 1,5. Jadi guru di Karangasem dengan guru di Denpasar dia sama tunjangannya, sehingga tidak ada perbedaan. Kenapa kita samakan? Karena dia juga butuh kehidupan dalam rumah tangganya dia. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, niscaya dia tidak akan mampu untuk menjalankan fungsi dia sebagai guru untuk memberikan semua teori-teori pendidikannya kepada anak didiknya. Tapi kalau sudah sepenuhnya kesejahteraannya terpenuhi, diperhatikan, maka dia akan bisa fokus menjalankan fungsinya dia sebagai guru terhadap anak didiknya dia. Nah, itu untuk di bidang pendidikan. Ya. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di Bali ini. Maka tidak lain adalah kita harus membangun infrastruktur yang bisa mengakses daerah-daerah yang tertinggal itu. Nah, kalau infrastruktur tidak ada, bagaimana dia bisa membangun daerahnya? Maka itu penting artinya kita membangun jalan-jalan antar wilayah dan sektor yang ada di Bali ini. Ya, sebagaimana yang sudah kita bangun sekarang shortcut ke Buleleng itu. Shortcut ke Buleleng kan sudah teragendakan. Kemudian perbaikan jalan kita yang ada di Bali ini yang merupakan tanggung jawab Provinsi Bali dan juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, yang tentu harus kita koordinasikan secara intens. Yang rusak kita perbaiki, yang belum ada kita bangunkan sehingga bisa terakses, ya, perekonomian masyarakat kita yang ada di sana itu. Sehingga perekonomian akan menjadi tumbuh dan berkembang, maka masyarakat pun akan menjadi lebih meningkat kehidupannya dia. Karena pada hakikatnya pembangunan ini kan mengantarkan masyarakat Bali yang sejahtera. Lebih sejahtera. Ya. Berarti perhatiannya tidak saja sekarang ke selatan, Pak, ya, seperti yang arahan kita biar adil. Kalau di selatan ini kan sudah semakin berkembang dan semakin sumpek di sini. Nah, tentu kita harus mengembangkan pemerataan dan keadilan pembangunan bagi wilayah Bali Utara, wilayah Bali Timur, dan wilayah Bali Barat. Nah, yang sekarang kita kembangkan adalah perbaikan jalan, ya, pembangunan jalan baru untuk mewujudkan akses jangkauan itu sehingga bisa berkembang ekonomi masyarakat kita yang ada di Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur. Ya, kalau itu tidak ada, tidak akan bisa berkembang, dan para pemodal pun juga tidak akan mungkin bisa investasi pada wilayah-wilayah tersebut. Tapi kalau sudah ada infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, misalnya jalan, air bersih, telepon, listrik, maka niscaya masyarakat pemodal itu pasti akan lari ke sana untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya, misalnya kalau ada yang membangun jasa pariwisata hotel di Buleleng, ya dia tinggal cari lokasi ke sana aja, ya, yang sesuai dengan peruntukannya. Jangan membeli lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi nggak bisa membangun lagi, susah kan itu. Nah, oleh karena itu kita mengajak masyarakat Bali
para pemodal-pemodal di Bali ini untuk senantiasa mampu mengembangkan dan memajukan wilayahnya pada daerah-daerah yang kita buka pertumbuhan ekonominya, sehingga terjadi keadilan dan pemerataan kehidupan di Bali ini. Baik. Ya. Dan ini menarik karena kan sekarang disounding sangat luas tentang desa wisata, Pak. Jadi Ya. membangun Bali dilakukan dari desa masing-masing. Berarti senada dengan itu ya, Pak ya? Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan juga dan program Bali Mandara, dalam rangka memajukan Bali kan tidak mesti harus dari kota. Kan konsep pembangunan nawacita kan dari desa ke kota. Dan kita di program Bali Mandara pun sudah kita lakukan itu. Ya, pembangunan itu kita dari desa. Maka itulah ada program Gerbang Sadu. Gelontoran dana 1 miliar ke desa yang memiliki tingkat kemiskinan awalnya 30%, sekarang sudah menurun ke 25%, bahkan sekarang sudah menurun ke 18% ke atas. 18%. Artinya apa? Dengan gelontoran dana 1 miliar 20 juta itu, kita berharap pemberdayaan ekonomi desa itu akan semakin tumbuh. Karena pemanfaatan yang 1 miliar 20 juta itu, yang 20 jutanya untuk administrasi, pengelolaan dari yang 1 miliar. Yang 1 miliar ini yang 20%-nya dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa itu. Seperti misalnya membangun jalan-jalan setapak atau perbaikan ganggang, ya, kemudian juga pembangunan balai banjar dan lain sebagainya lah. Sehingga akan hidup ekonomi yang ada di sana itu. Dan juga menyerap tenaga kerja yang senang memuruh sebagai buruh bangunan, kuli bangunan, dia akan mendapatkan lapangan pekerjaan di sana, ya kan? Sebagai apa? Sebagai tukang aduk lulu, tukang bawa batako dan lain sebagainya gitu. Sama saya juga senang memuruh, cuman saya nggak pernah dibayar oleh masyarakat. Ya. Ngayah, Justru ya? kita yang bayarin masyarakat. Ya. Nah, lalu yang 80%-nya itu kita pakai untuk memberdayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Karena ada di desa itu UMKM ataupun IKM yang sedang membutuhkan permodalan, ya, sedang membutuhkan termasuk juga para petani-petani kita yang ada di sana. Dia butuh modal, kadang-kala kan susah mencari kalau ke bank umum. Jadi bisa akses dananya yang ada di desa yang 80% dari 1 yang miliar 80% itu, itu dari 1 miliar itu 800 juta dipakai untuk membangun BUMDes yang pelaksanaannya adalah simpan pinjam untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sana, di desa itu sendiri, maupun kebutuhan UMKM yang ada di desa itu dan IKM itu. Kalau UMKM yang ada di desa itu kan macam-macam. Ada dagang canang, dagang mako, dagang laklak, dagang tipat cantok, ada lagi subak kita. Dia juga subak itu dia butuh modal untuk apa? Untuk membeli pupuk dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang lain-lain, sehingga dia tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tambahan permodalan agar bisa memajukan usahanya dia. Cukup dengan datang ke BUMDes, dia bisa minjam di sana dengan suku bunga murah lagi, dan itu harus diingat kewajibannya dia. Nah, begitu dia dapat pinjaman, nanti dia harus berproses untuk mengembalikan itu dari hasil usahanya dia yang dia dapatkan. Begitu juga petani-petani dalam rangka kepentingan untuk membeli pupuk, ya dia bisa tidak punya uang, dia bisa minjam di sana. Baik. Sehingga nanti begitu selesai panen dia juga wajib mengembalikan. Begitu dikembalikan hasil dari BUMDes itu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itulah dari BUMDes itu dipakai lagi untuk membangun desanya dalam berbagai bentuk, sehingga terjadi kemajuan kehidupan pada desa itu. Kemudian juga di samping itu di program pemerintah Provinsi Bali ada program yang kita pakai untuk mewujudkan penunjang pariwisata. Kenapa? Karena kita tidak ingin pembangunan pariwisata yang tinggi ya tinggi, yang rendah ya rendah, akan semakin tergerus. Tapi kita ingin memberdayakan desa wisata yang ada di Bali ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat kita yang ada di desa itu sendiri. Maka ada program desa pariwisata yang kita programkan, itu 100 desa pariwisata yang ada di Bali, yang ada di Dinas Pariwisata itu, yang sudah mulai dan sudah terbangun di dalam desa pariwisata itu. Yang diberikan pembangunannya adalah
memperbaiki daripada ya desa itu, kampung itu untuk bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi disiapkan untuk mancanegara. menjadi desa wisata Iya. itu, Pak, ya? Nah, itu dengan apa? Rumahnya dia perbaiki, kita kasih gelontoran dana 100 juta. Jadi gelontoran dana 100 juta pemanfaatannya untuk memperbaiki desa itu agar bisa menjadi desa wisata, desa tujuan wisata. Ya, bisa dikunjungi oleh wisatawan internasional, bisa dikunjungi oleh wisatawan domestik. Nah, kalau desanya tidak maju, tidak berkembang, mana mau orang datang ke sana? Maka itulah kita gelontorkan dana 100 juta untuk perbaiki desa itu menjadi desa wisata. Itu per desa wisata, Pak, 100 Iya, juta? per satu desa yang kita akan tingkatkan statusnya menjadi desa wisata. wisata. Sekarang di Bali sudah ada 100. 100 sudah Ya, cukup. target kita 100, ke depan kita ingin tambah lagi. Kenapa? Karena kita ingin memberdayakan desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan kemajuan masyarakatnya. Maka perlu kita melakukan upaya-upaya pembangunan ke desa itu. Ya, di samping memang pembangunan-pembangunan yang lain gitu. Karena pada hakikatnya sentralistik pembangunan itu ada di desa. Ya, di kota pun pasti ada di desa. Nah, sekarang bagaimana menyelaraskan ke pembangunan yang ada di desa di kota dengan pembangunan yang ada di desa yang sesungguhnya di kepinggiran. Jangan sampai yang kepinggir ini menjadi mundur terus, yang desa di kota menjadi maju dan berkembang. Inilah yang harus kita tingkatkan, selaraskan dengan desa yang ada di kota. Melalui apa? Yaitu melalui berbagai pembangunan yang ada di program Bali Mandara itu. Salah satu diantaranya adalah pembangunan desa pariwisata, kemudian juga pembangunan pemberdayaan desa melalui gerbang sadu, nah, dan lain sebagainya. Itu kita mau kembangkan ke depan ini, ya, dalam berbagai bentuk program-program pembangunan. Baik. Nah, itu. Kalau untuk pertanian sendiri dapat porsi khusus nggak, Pak? Nah, kalau untuk pertanian di program Bali Mandara, ya tahun 2017 ini sesungguhnya memang terjadi penurunan. Kenapa? Karena anggaran anggaran kita menurun juga. Di tahun 2016 membledak. Itu hampir 700 miliar. Untuk pertanian? Pertanian, 700 miliar dari pertanian dalam arti luas itu. Jadi ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jadi tergabung dia di sana dalam satu kawasan. Nah, untuk pertanian ke depan itu kan kita harus benahi ya. Dari sisi, ya mungkin orang mengatakan dari hulu ke hilir ya. Dari hulu, di tengah, di hilir gitu. Tapi kalau saya melihat untuk membangun pertanian ke depan ini dari program Bali Mandara itu kita harus mulai dari penyediaan anggaran, budgeting anggaran untuk semua sektor. Saya kira kuncinya adalah anggaran. Caranya adalah kita harus meningkatkan anggaran pendapatan kita dalam setiap tahun. Maka itulah anggaran pembangunan pemerintah Provinsi Bali dalam setiap tahun selalu meningkat. Tapi pada bagian pelaksanaan pembangunan itu, di sektor-sektor itu kadang-kadang terjadi penurunan. Kenapa? Ya karena berbagai prioritas pembangunan yang harus kita wujudkan. Nah, untuk sektor pertanian kita tahun 2016 itu terjadi peningkatan anggaran yang sungguh sangat luar biasa. Dan bahkan ya kita mampu mendapatkan hasil yang memuaskan. Di 2016? Ya, di 2016. Pertama, kita mampu menjaga ketahanan pangan kita. Ya, jadi kita tidak minus komoditi kebutuhan bahan pokok kita. Di 2016 ini masih sangat stabil, bahkan kita surplus di sana. Di 2016? Ya, 2016. Ke depan kita harapkan kita bisa swasembada pangan di Bali ini. Ya, dari semua sektor, tidak hanya berjibaku pada sektor padi saja. Kalau di 2016 kita berhasil surplus untuk padinya. Kemudian kita juga berhasil surplus untuk daging-dagingnya, peternakan sapi kita surplus. Ya, jadi kita tidak kekurangan daging sapi di sini, daging babi, daging ayam, nggak kekurangan kita, justru kita surplus. Bahkan kita mengekspor ke daerah lain maupun ke luar negeri. Nah, hanya kita kekurangan pada 2016 ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang menjadi konversi makanan kita, seperti misalnya kacang-kacangan kita, kedelai kita kurang di Bali. Kenapa? Karena tidak banyak yang nanam kedelai. Kemudian kacang tanah kita kurang. Itu mendatangkan dari luar masih? Kita mengambil dari luar. Ke depan kita tidak mau, kita harus create ini. Nah, untuk meng-create ini sebenarnya mudah. Harus ada siapkan anggaran. Kalau anggarannya sudah, baru didukung oleh sarprasnya itu. Sarpras ini kan ada
Sarana prasarana. pembangunan fisiknya, ya. Misalnya kalau di sektor pertanian, kalau kita mau ke depan ini kita mau maju dan berkembang sektor pertanian kita menjadi swasembada, maka kita harus benahi infrastruktur pertanian kita. Yang dimaksud dengan infrastruktur pertanian kita kan sekarang saluran-saluran irigasi itu banyak masih yang rusak, banyak masih yang belum terperbaiki, terbangun, kan itu. Ini harus kita bangun dulu. Nah, dengan kita bangun saluran irigasi, kemudian jalan-jalan sumbaknya itu, maka akses itu akan mudah. Akses airnya akan mudah, lancar, akses pengangkutan produksinya akan menjadi lancar juga. Di samping itu juga kita harus mampu menyediakan stok air itu. Agar apa? Agar mampu mengcover kebutuhan akan air, baik air bersih maupun air suplai pertanian kita. Dengan apa? Dengan membangun waduk-waduk. Maka itulah kita sekarang membangun 3 waduk. Sudah Waduk berlangsung, Sidan, sedang berproses. Waduk Sidan, Waduk Lambok, Waduk Telaga Wajah. Yang harus kita dorong percepatan pembangunan ini. Dan sudah berjalan di Petang. Di Petang ini. Kenapa? Karena itulah yang akan mengamankan produksi pertanian kita, proses pertanian kita. Ya, karena di daerah kita ini kan ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Di musim hujan tidak ada masalah seperti sekarang ini. Di musim kemarau ini yang berat. Ya, kalau musim kemarau mana petani kita nyari air? Iya. Sudah Ya, diantisipasi dengan waduk gitu, Pak, Nah, ya? maka itulah pentingnya kita harus membangun waduk. Dengan waduk itu di musim kemarau dia bisa pertanian tetap eksis berjalan. Baik. Ya. Terima kasih. Cukupkah dengan itu? Jawabannya tidak. Ya, masih ada yang perlu kita benahi. Sarananya, kita kan mau meningkatkan produksi pertanian. Maka kita harus mampu membalancekan hasil riset daripada akademisi kita untuk kita pakai meningkatkan meningkatkan kualitas produksi para petani kita. Ya, kalau tidak itu dilakukan nggak akan bisa, nilai value added para petani kita tidak akan meningkat. Termasuk aplikasi teknologi pertanian juga Ya, berarti, maka Pak? itu penting, artinya kita menggunakan riset-riset para akademisi kita untuk meningkatkan produksi para petani, sehingga dengan hasil riset itu akan menghasilkan satu bibit-bibit yang unggul. Ya, misalnya kalau dulu padi yang ditanam itu sehektar hanya menghasilkan 6 ton. Tapi dengan adanya riset menghasilkan bibit yang unggul, sekarang sudah 1 hektar itu sudah bisa menghasilkan 9 sampai 10 ton. Sehingga akan terjadi peningkatan nilai tukar daripada para petani kita. Nah, kalau petani itu mendapatkan nilai tukar yang plus dari sebelumnya, maka dia akan semangat bekerja. Ya, semangat bekerja menjadi petani. Cukupkah dengan itu? Pertanyaannya lagi, tidak akan cukup. Maka harus kita benahi apa? Ya, di samping infrastruktur sarana prasarana, kualitas SDM para petani kita juga harus kita tingkatkan. Cara peningkatannya gimana? Petani yang tidak bersekolah kita berikan penyuluhan tentang tata cara menanam yang bagus, yang baik, sehingga bisa meningkatkan hasil dari petani itu sendiri. Ya, melalui apa? Itu tadi, melalui penyuluhan, pelatihan, dan juga tidak tertutup kemungkinan kita berikan kesempatan peluang buat dia untuk menambah wawasan dengan mengunjungi pertanian-pertanian yang maju dan berkembang. Jadi ada studi bandingnya. Nah, itu tadi, studi banding itu. Ya, kemudian ya itu saya kira untuk sektor pertanian. Ke depan kita ingin ciptakan swasembada pangan di Bali ini. Kita bisa. Capaian kita di bidang pertanian kemarin ini sangat luar biasa. Itu bisa dilihat dari produksi padi kita. Padi kita produksinya 800 ton, 800.000 ton per tahun. Ya, hasil jadi padinya setelah dikemas itu menjadi 550.000 ton. Sedangkan kebutuhan masyarakat kita 475.000 ton. Surplus, Pak, ya. Nah, sehingga terjadi surplus 75.000. Maka ke depan yang menjadi problem para petani ini harus kita atasi. Problem petani apa? Ya, problem petani itu adalah hasil produksinya dia dikala dia berlimpah ruah, pemasarannya. Pasca panennya ini harus kita tangani. Cara penanganannya gimana? Ada perhatian juga untuk itu, Pak, ya? Ada. Pasca penanganannya gimana? Kita siapkan resi gudang. Ya, kita harus bangun resi gudang. Kita punya 9 kabupaten kota, kita harus siapkan resi gudang itu untuk menampung hasil pertanian kita. Kemudian juga dari sisi ekonominya kita siapkan anggaran untuk membeli produksi petani kita. Jangan sampai produksinya itu dijual ke Jawa,
justru di sana lebih murah, dibawa ke sini jadi mahal. Maka itulah kita siapkan nasi gudang, kita siapkan juga dukungan pembiayaan 30 miliar tiap tahun yang kita siapkan. Ke depan kita ingin tingkatkan lagi, sehingga dikala petani kita produksinya berlimpah, dia tidak perlu khawatir untuk harganya jatuh, biar dia tetap, bahkan kita ingin tingkatkan. Jadi petani itu konsentrasi untuk berproduksi saja. Ya, berproduksi. Masalah kita yang akan pasca menyiapkan. panennya sudah ada. Sudah Baik. kita tangan. Cukup kadang-kadang enggak. Karena produksi petani lagi ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Ini harus kita tangani. Cara penanganannya gimana? Kalau dia produksinya sudah grade 1, tidak ada masalah, sudah bisa langsung ditebar ke pasaran langsung. Baik pasar tradisional, pasar modern, maupun ekspor, orientasi ekspor. Ya, tetapi yang problem grade 2, grade 3. Ini kadang-kala kan akan mengalami persoalan. Disinilah tak kerugian daripada para petani kita. Solusinya apa? Kita siapkan teknologi pengolahannya dengan menyiapkan pabrik-pabrik. Sehingga nanti kelas atau grade 2, grade 3 itu tidak perlu khawatir lagi para petani kita terhadap hasil itu. Kita sudah siapkan mesinnya untuk kita olah menjadi barang jadi. Begitu barang jadi, justru ini akan menjadi lebih mahal daripada grade 1. Ada penambahan nilai itu, tergantung juga cara kita mengolah dan memasarkan sehingga muncul kualitas. Kalau kualitasnya bagus, pasti akan lebih mahal dari grade 1. Okay. Kalau kualitasnya jelek, ya paling tidak balance lah dia. Nah, itulah kita siapkan teknologinya. Teknologi apa? Teknologi pengolahannya, mesinnya kita akan siapkan kepada. Sekarang sudah ada. Ini kita mau tingkatkan lagi. Seperti misalnya, ya di Salak di Karangasem. Nah, dia punya. Kita sudah siapkan stasiunnya di sana. Nah, untuk diolah salak itu, kalau salak kelas 1 dia sudah ditebar ke pasaran. Tapi kalau salak kelas 2, kelas 3 itu diolah menjadi keripik, menjadi macam-macam lah dia, menjadi wine juga. Sudah ada di sana. Ini kita mau tingkatkan lagi agar kapasiti carryingnya itu lebih besar, sehingga tidak ada hasil produksi petani kita yang grade 2, grade 3 itu terbuang begitu saja. Semuanya sudah terolah ada pemanfaatannya, menjadi Pak, ya? Baik, semuanya itu terolah menjadi barang jadi yang memiliki kualitas dan juga nilai ganda. Dan bisa diterima pasar, Pak, ya? Ya. Itu capaian berarti di 2016 kemarin. Dan tentu akan dilanjutkan di 2017. Ya, nah, kita ini tingkatkan. Ditingkatkan lagi. Ada ini momen yang khusus ini, saya bertemu dengan Pak Wagub dan ingin bertanya. Ini pertanyaan dari pemirsa juga tentunya. Ini kami dengar bahwa Bapak akan menuju Bali 1, Pak. Iya, terima kasih. Ya, karena kita tahu bahwa program Bali Mandara ini adalah program jangka panjang. Kalau kita mengacu kepada Orde Baru, itu adalah Repelita untuk mengantarkan kesejahteraan masyarakat Bali, yaitu programnya jangka panjangnya 25 tahun. Nah, sekarang program Bali Mandara itu sudah berjalan 2 periode, dua masa kepemimpinan Pak Made Mangkupastike, jilid pertama dan jilid kedua. Nah, tentu jilid pertama kedua ini merupakan peletakan pondasi pergerakan daripada program Bali Mandara itu, di mana saat sekarang ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali, yang sudah barang tentu untuk mengantarkan kesejahteraan masyarakat Bali, ya, maka harus dilanjutkan di jilid 3-nya dan jilid 4-nya dan jilid 5-nya. Nah, untuk mewujudkan keberlangsungan program Bali Mandara ini, maka saya sebagai wakil Pak Made Mangkupastike akan melanjutkan program Bali Mandara jilid 3 sehingga bisa mengantarkan kesejahteraan masyarakat Bali. Ya, apa sih di program Bali Mandara jilid 3? Tidak lain adalah yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa mampu meningkatkan kualitas dunia pendidikan kita yang ada di Bali sekarang ini. Di Indonesia kita berada pada grade nomor 5. Kemarin meningkat menjadi grade nomor 3. Harapan kita 2018 kita tidak mau nomor 3 lagi. Kita ingin nomor 1 dunia pendidikan kita di tingkat nasional. Nah, untuk memajukan ke arah sana, maka yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali adalah formilnya tentu kewenangan kita pada tingkat SMA, menengah ke atas. Ya, kemudian yang non formilnya adalah membenahi daripada non formil ini kan SLB yang ada. Ya, agar mampu berkualitas. Ya,
dunia pendidikan kita ini berkualitas dengan harga yang murah dan harga yang gratis, kan gitu. Ya. Kan masyarakat semuanya pingin gratis. Inginnya gratis, Pak. Nah, oleh karena itu kalau mau sekolah SMA yang gratis, maka kita akan membangun ya SMA, SMK Bali Mandara di 9 kabupaten kota dengan konsep meningkatkan kualitas SMA umum, SMK umum, ya bisa ditingkatkan menjadi SMA Plus Bali Mandara, ya Bali Mandara, sehingga total dia gratis, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga kita bisa menciptakan SMA, SMK murah, SMA umum yang sudah ada ini kita tingkatkan lagi kualitasnya dia. Dengan cara apa? Pertama itu menyiapkan anggaran dunia pendidikannya. Kedua baru membangun sarprasnya. Yang dimaksud sarpras ini apa? Infrastruktur gedung-gedung sekolahnya itu. Dari yang jelek kita bangun menjadi yang bagus, ya. Dari yang tidak ada kita bangun menjadi ada. Kemudian dilengkapi dengan sarana prasarananya. Kalau dulu umpamanya menggunakan papan, billboard, sekarang nggak usah. Kita teknologi aja pakai apa? Pakai LCD, ya kan? Pakai komputer. Sehingga tidak perlu lagi kita nulis di papan, kan itu. Nulis di papan. Ya kita lengkapi dengan itu. Kita isi dengan teknologinya. Baik, perhatiannya ya. Berarti ke pendidikan, Pak. Iya. Ke pendidikan skala prioritas kita yang pertama. Ya, yang pertama itu memang pendidikan ya. Okay. Nah, kemudian yang kedua kita tidak bisa lepas juga dari apa? Pengentasan kemiskinan. Gimana kita bisa membangun kalau kemiskinan masih? Tapi karena di tahun 2017 ini kemiskinan kita mudah-mudahan berdasarkan data BPS akan terselesaikan berdasarkan data BPS loh. Iya. Saya capaian kinerja pemerintah Provinsi Bali selalu mengacu kepada data dari BPS. Ya, kalau kita berbicara yang lain ya memang masih ada kemiskinan yang tercecer yang belum masuk ke dalam data BPS ini. Tapi di 2017 ini pengentasan kemiskinan ini kita selesai di 2017. Itu targetnya, dimana, Pak, ya? Target kita kan berdasarkan TP2NK di Bali di Dinas Sosial itu kan sisanya masih lagi 1.682. Setelah diverifikasi kemarin secara detail teknis ternyata berkurang. Padahal kita sudah nyiapkan anggaran 1.100. Berkurang 973. Berarti masih ada sisa anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang bisa dimanfaatkan. Cuman memang ya di dalam data BPS memang selesai kita pengentasan kemiskinan dengan klaster yang sangat miskinnya di tahun 2017 ini. Karena kemiskinan itu pada hakikatnya ada 4. Klaster sangat miskin, hampir dan rentan. Kalau sangat miskin ini dia punya rumah tetapi tidak layak dihuni. Inilah yang dibantu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas maupun oleh CSR, pengusaha swasta yang ada di Bali. Kemudian yang miskin hampir rentan ini miskin yang dibuat-buat sesungguhnya akibat perilaku. Nah, tadi saya di mana itu ya? Di DPR ya. Praksi itu pemenangan umum praksi ya, kita disarankan untuk mengedukasi masyarakat kita agar jangan berperilaku hidup miskin gitu. Ya kita sudah berupaya tetapi biasanya yang susah itu masyarakat untuk diedukasi. Masyarakat kita susah diedukasi untuk hidup yang berkelayakan. Kenapa? Karena tergantung dari perilaku hidup Berarti masyarakat. Perlu perhatian untuk edukasinya itu. Iya. Nanti, Memang di sanalah dituntut kita untuk mengedukasi masyarakat itu dengan inten, tidak bisa 1-2 kali, tidak, harus inten secara berjenjang dan berkesinambungan. Baik. Selain kemiskinan, pendidikan, kemiskinan, terus apa lagi, Pak? Ya, pendidikan, kemiskinan dan juga infrastruktur menjadi domain kita juga. Karena pada hakikatnya infrastruktur itu bukan hanya ada pada jalan, tidak. Di semua bidang pembangunan itu ada infrastrukturnya, infrastruktur fisiknya. Ya, seperti misalnya pertanian ada fisiknya dia. Kemudian yang utama sekali jalan-jalan itu ada juga di sana. Kemudian di pendidikan juga ada, ya. Demikian juga yang lainnya, sektor yang lain ada. Nah, ini harus kita kembangkan ke depan ini. Untuk membangun Bali secara menyeluruh memang harus ada jalan. Ya, membangun Bali secara menyeluruh ke depan ini harus ada jalan. Jalan yang mana dimaksud? Yaitu jalan yang menghubungkan antar wilayah. Wilayah mana? Wilayah provinsi dan wilayah kabupaten kota. Maka itu perlu kita membangun jalan tol yang bisa diakses dari Bali Barat sampai dengan Bali Timur dan Bali Selatan dengan Bali Utara. Sehingga
Kalau ini terbangun, berarti akan bisa diakses dari Jawa, Bali, Lombok, untuk dari Gilimanuk ke ke Karangasem. Kemudian dari Bali Selatan ke Buleleng, yang kita konsep itu adalah dari Sunset Road tembus ke Gatot Subroto, tembus ke Luwus. Itu realisasinya kapan, Pak? Ya realisasinya ya pada saat 2018 nanti. 2018. 2018. Jadi itu jadi PR unggulan, Pak ya. Iya. Baik. 2018. Kemudian di Buleleng Barat dan di Buleleng Timur. Di Buleleng Barat kan di Pekutatan tembus ke Seririt. Di Buleleng Timur dari Bangli tembus ke Kubu Tambahan. Kenapa? Karena Buleleng itu kan memanjang. Kita harus kemas dalam dalam 3 bagian pembangunan. Bagian timur untuk infrastruktur udaranya, bagian tengah untuk dunia pendidikannya, karena sudah ada banyak pendidikan di sana, perguruan tinggi. Di sana kita mau kemas, mau kembangkan ke depan. Di Buleleng Barat kita kemas industri pariwisata. Kenapa? Karena Buleleng Barat juga sudah terbangun pariwisata di sana sesuai juga dengan zona peruntukannya. Di sana ada pariwisata marinanya, ada pariwisata alamnya, ada pariwisata spiritualnya yang harus dibangun dan dikemas. Bali ini harus mampu membangun di sana kawasan pariwisata baru, destinasi pariwisata baru. Jadi Kalau itu juga enggak, kita akan sebagai terlindas. sebuah pemerataan, Pak ya, pemerataan Otomatis. pembangunan ya. Kalau di sana dibangun pariwisatanya, maka para wisatawan itu tidak akan berpaling menuju ke ke Bali, Indonesia Timur lagi. Iya. Sekarang yang terjadi perpindahan tamu dari Bali ke Lombok, Bali ke NTT itu rata-rata 5.000 loh. Berarti hanya kalau mampir saja di Bali. Hah? Hanya mampir saja di Bali terus. Iya, dia pindah mampir ke aja di sana. Bali, yang menikmati itu Lombok, NTB-nya dengan Pantai Kutanya, kemudian NTT dengan apa itu istilahnya yang terkenal sekarang itu, NTT-nya. Itu banyak yang datang ke sana. Lombok dengan Gili menyunya Oke. dan Kutanya. Karena apalagi dia mau membangun apa tuh, saya lihat master plan-nya di Kuta itu. Iya. Itu kita mengkhawatirkan. Nah, terkait dengan itu, Pak Wagub, mohon maaf saya salah sedikit, ada usulan dari Kadin Bali karena Bali ini pulau yang kecil, kemudian penduduknya juga sedikit, ada usulan untuk One Island Management. Jadi pariwisata dan budaya itu dikonservasi dengan dibuatkan satu manajemen terpusat di provinsi. Iya. Itu pendapat Bapak sekaligus pertanyaan penutup. Ya, Gimana, Pak? saya berterima kasih dari Kadin sudah memiliki usulan seperti itu, karena pada hakikatnya kita juga sudah mengharapkan itu terjadi. Inilah problemnya, otonomi daerah itu terjadi pada kabupaten kota. Ke depan harapan kita mengusulkan otonomi itu juga mesti harus di provinsi. Nah, sehingga bisa kita mengelola pariwisata kita, pariwisata budaya kita ini termanajemen dengan bagus, tidak pecah seperti sekarang ini. Nah, dari sisi itu sesungguhnya kita sudah mengusulkan otonomi khusus asimetris ke pusat. Pak Gubernur sudah mengusulkan. Sudah diusulkan. Ya, Pak? sudah masuk ke dalam prolegnas. Nah, kita tinggal menunggu nanti karena ada 3 poin pengelolaan Bali secara One Island Management ya. Yang pertama itu adalah bagaimana tata ruang bisa kita kelola di Provinsi Bali ini. Kemudian yang kedua bagaimana kita bisa merubah undang-undang perimbangan keuangan daerah itu ya, yang sekarang ini kan di dalam undang-undang itu di sana ditentukan memiliki tidaknya daerah itu sumber daya alam. Bali kan tidak punya. Bali adalah memiliki jasa, maka perlu dirubah, ditambahkan nomenklaturnya di sana itu adalah bagaimana undang-undang perimbangan keuangan daerah itu di dalam satu nomenklaturnya itu atau pasalnya itu memiliki tidaknya sumber daya alam atau dan lain-lain, sehingga Bali bisa mendapatkan juga dana perimbangan yang berkeadilan. Maka perlu diperbaiki itu gitu. Salah satu diantaranya. Nah itu, kemudian harapan kita ke depan tentu bagaimana kita bisa mengantarkan Bali menuju masyarakat yang sejahtera. Maka kita harus membangun melanjutkan program Bali Mandara di jilid 3, jilid 4-nya, sehingga betul-betul bisa mengantarkan masyarakat Bali yang sejahtera. Karena di jilid 3 dan 4 ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas daripada program-program di jilid 1, jilid 2 yang sudah menjadi kenikmatan daripada masyarakat Bali di dalam kehidupannya dia ini. Nah, di semua berbagai bidang pembangunan itu. Nah, di jilid 3 ini akan kita kemas dengan 8 kebijakan strategis pembangunan
ya, yang disebut dengan Astahita. Ya, disebut dengan Astahita. 8 kebijakan untuk mengantarkan kesejahteraan masyarakat Bali. Itu harapan kita pada masyarakat Bali ini ke depan ini bisa kita ajak memilih pemimpin yang cerdas, memilih pemimpin yang mau melayani masyarakat, ya, sehingga masyarakat bisa mewujudkan harapan-harapannya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Matur Sukses Mendahat, sukses. Pak Wagub, atas waktunya dan juga bincang-bincangnya. Jadi pemirsa bisa lebih dekat bersama Pak Wagub yang nanti rencananya akan menuju Bali 1. Selamat melanjutkan tugas, Pak Wagub. Terima kasih. Mudah-mudahan ketemu di program berikutnya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara eksklusif kita bersama Wakil Gubernur Bali, Bapak Ketut Sudikerto. Saya Jero Jumi undur diri.